Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Teti Rita, tentang edukasi umroh dan haji. Pada kesempatan video kali ini saya ingin share tentang pengalaman jamaah-jamaah saya yang melakukan ibadah umroh ke tanah suci. Kita tahu ibadah umroh adalah ibadah haji kecil, dan ibadah ini sangat mulia dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian jamaah umroh memang berniat ikhlas dan tulus meraih ridho Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menginjakkan kaki ke Baitullah. Tetapi juga ada sebagian jamaah yang ketika beribadah umroh diiringi dengan rasa riya atau pamer. Kadang-kadang pergi umroh itu untuk mendapatkan status sosial juga bagi sebagian jamaah. Maka sekembali dari tanah suci, banyak juga jamaah itu tidak berubah cara berperilaku dan ibadahnya sama saja, tidak meningkat. Jadi umroh itu adalah ibadah yang mulia yang mesti kita niatkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, agar nanti sekembali dari tanah suci ibadah kita semakin meningkat, ketaatan kita semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pertama kita bahas dulu tentang pengertian umroh. Pengertian umroh dalam bahasa fikih yaitu serangkaian ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, dan tahallul. Jadi ibadah umroh itu serangkaian ibadah. Kita melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah sa'i kita melakukan tahallul, dan yang keempat kita melakukannya dengan berurutan dan tertib. Sebelum kita berangkat umroh menginjakkan kaki ke tanah suci, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, sebaiknya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah ingin rindu Baitullah, segera ingin berangkat ke Baitullah, harus benar-benar meluruskan niat kita terlebih dahulu. Luruskan niat karena kita umroh benar-benar ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu niat. Luruskan niat. Yang kedua, setelah niat kita perbarui, setelah niat kita udah memang ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita harus banyak bersyukur. Karena kita bersyukur bisa memiliki kesempatan pergi ke tanah suci Baitullah, dan tidak semua muslim-muslimah yang memiliki kesempatan ke tanah suci. Bisa juga karena terhalang oleh dana, karena kesehatan, dan juga karena kesempatan. Tapi tidak menjamin jamaah yang pergi umroh itu karena dana yang banyak, keuangannya berlebih. Kadang-kadang memang ada jamaah yang hidupnya sederhana, bisa juga berangkat ke tanah suci. Jadi juga tekad juga harus dikuatkan, bagaimana kita bisa ke tanah suci meskipun kita hidup sederhana, tetapi bisa umroh dan haji. Nah, itu adalah kesempatan dan panggilan juga. Kadang-kadang ada orang yang sudah kaya, punya banyak mobil, punya banyak harta, rumah, tetapi dia tidak punya kesempatan, tidak punya panggilan untuk ke tanah suci. Jadi kesempatan untuk ke tanah suci itu juga memang harus kita sediakan, seperti misalnya ada yang
sekeliling kita atau saudara-saudara kita yang masih sibuk dengan urusan dunia, belum memikirkan ke tanah suci karena alasannya masih muda, masih banyak kerjaan, sibuk. Padahal umroh dan haji itu sebaiknya dilakukan ketika usia muda, dilakukan ketika keuangan masih sedang naiknya, sedang stabil, ketika kesehatan kita juga sedang masih stabil, sehat dan prima. Ada yang bapak atau ibu atau sekeliling kita, teman-teman yang ingin umroh tapi tidak bisa karena sakit, karena penyakitnya tidak bisa pergi mengunjungi Baitullah. Jadi kesempatan, kesehatan dan keuangan itu sangat menentukan agar kita bisa ke tanah suci. Jadi kita bersyukur punya kesempatan, punya kesehatan dan punya dana yang cukup untuk pergi ke Baitullah untuk umroh dan juga haji. Yang ketiga, setelah kita bersyukur, kita jaga kesehatan. Jadi karena memang umroh dan haji memerlukan kesehatan fisik yang prima. Kita melakukan ibadah seperti tawaf, 7 keliling mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah itu sekitar 400 meter. Jadi kalau kita kalikan 7, ya lebih kurang 3,5 kilo kita melakukan jalan kaki. Sebaiknya bagi bapak, ibu, dan teman-teman semua yang ingin berangkat umroh 3 bulan atau sebulan keberangkatan sudah melatih fisik seperti jalan kaki, banyak minum air putih, dan juga minum vitamin atau suplemen. Kemudian berkonsultasi juga ke dokter agar bisa membawa obat-obatan sesuai penyakit-penyakit yang diderita oleh jamaah umroh nantinya di tanah suci. Yang keempat adalah bersabar. Saya banyak mengalami kejadian jamaah-jamaah yang kurang sabar menjalani ibadah umroh di tanah suci. Sabar itu adalah kunci ibadah umroh, karena kita ketika beribadah umroh itu pertama kita berkelompok, ikut dari travel sekitar 40 sampai 45 jamaah. Kemudian jamaah dipimpin oleh ketua rombongan. Harusnya dan sebaiknya jamaah mengikuti arahan dari ketua rombongan dan mutawif yang ada di tanah suci. Kadang-kadang ada sebagian jamaah yang egois dan merasa benar, tidak mau mengikuti arahan-arahan ketua rombongan dan mutawif. Sebaiknya jamaah-jamaah menjaga kekompakan kelompok itu, karena jamaah umroh yang pertama dari mulai keberangkatan kita harus sabar menunggu di bandara saat masuk imigrasi, sabar nanti ketika di atas pesawat 10 jam atau 11 jam. Kemudian setelah landing Jeddah atau Madinah kita juga harus sabar menunggu bagasi. Setelah nyampe di hotel kita juga harus sabar menunggu check-in, karena kadang-kadang hotel belum ready. Sebab sebagian hotel yang ada di Arab Saudi itu check-innya tidak sama hotel yang ada di Indonesia. Check-in di Saudi itu adalah sekitar jam 4 sore. Jadi kadang-kadang kalau kita jamaah sudah sampai di hotel Madinah jam 2, ya kita harus sabar menunggu gitu. Karena memang aturan hotel seperti itu. Jadi tidak boleh banyak mengeluh, tidak boleh banyak komplain, dan tetap sabar menerima apapun yang dialami nanti selama beribadah di tanah suci. Karena sabar merupakan sebagian ibadah yang sangat penting untuk dijaga saat kita berada di tanah suci. Kemudian setelah kita mendapatkan hotel, kamar,
Nah, kita juga harus sabar menunggu antrian makan, menunggu antrian di kamar mandi, dan kemudian sabar menunggu teman-teman kita jamaah di lobi untuk bareng sholat ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Jadi memang umroh itu butuh ibadah yang memerlukan kesabaran tingkat tinggi gitu. Keluarin semua kesabarannya ketika berada di tanah suci. Sabar menghadapi teman-teman yang mungkin ada yang suka telat, kemudian juga ada yang suka memprovokasi, ada yang suka berdebat. Itu dihindari gitu. Jangan sampai kita berdebat berbalas-balasan. Jangan sampai kita bertengkar suami istri, kemudian ya pokoknya jangan sampai kita mengumpat gitu. Bahkan lebih baik diam. Dan juga daripada kita bertengkar, berdebat, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak juga ibadah-ibadah sunnah, membaca Al-Quran, kemudian sholat tahajud, sholat hajat, sholat mutlak, dan itu lebih baik dibandingkan kita lebih banyak ngobrol, ngerumpi. Begitu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga umroh kita lancar dan barokah, mendapatkan pahala yang mabrur dan makbullah. Demikian, semoga bermanfaat video saya kali ini, dan sharing edukasi 4 hal yang saya sebutkan tadi bisa menjadi pegangan Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk segera pergi ke tanah suci, baik ibadah umroh maupun ibadah haji. Jika suka, silahkan like dan subscribe. Semoga channel saya lebih berkembang lagi dan lebih banyak lagi video-video yang saya berikan untuk Bapak Ibu sebagai panduan ibadah umroh dan haji ke Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.